Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan PR minggu ke-7 ini, yaitu exercise 6/10 dan exercise 6/11 dari buku Advanced Accounting. Nah, kemudian yang ingin saya bahas pertama yaitu E6/10 terkait dengan inventory item of parent capitalized by subsidiary. Nah, jadi di sini PAP itu merupakan industri manufaktur yang mereka punya peralatan yang digunakan untuk konstruksi dan juga ekskavasi. Nah, pada tanggal 3 Januari 2016, PAP itu menjual equipment-nya sebesar 360.000, itu dengan kos $360.000 kepada perusahaan anaknya yaitu Son, yang sahamnya itu diakuisisi sebesar 60%. Nah, kemudian PAP itu menerapkan standar price-nya itu berganda atau 2 kali lipatnya itu. Nah, saat ini kemudian mendepresiasi equipment-nya itu selama 6 tahun dengan metode depresiasi garis lurus dan tidak memiliki nilai residu. Kemudian yang pertama, kita diminta untuk menentukan net amount dari nilai equipment itu yang akan include ke dalam consolidated balance sheet dari perusahaan POP ini untuk periode 31 Desember 2016 dan 2017. Nah, untuk menentukan itu, yang pertama kita harus mencari angka unrealized gain dan juga amortisasi dari unrealized gain itu. Gimana caranya? Yang pertama itu kita menghitung preliminary computation-nya. Nah, ini dihitung dari nilai cost. Ini nilai cost inventory tadi itu dikali dengan 2. 2 itu dari standar price-nya ini kan twice kan, dua kali. Jadi tinggal 360.000 dikali 2, hasilnya 720.000. Kemudian dikurangi dengan cost to consolidated entity sebesar 360.000. Nah, kemudian diperoleh hasil unrealized gain tanggal 3 Januari itu sebesar $360.000. Nah, kemudian untuk mencari amortisasi dari unrealized gain itu tinggal dibagi sama 6 tahun atau umur ekonomisnya itu. Jadi 360.000 dibagi 6 sebesar 60.000 per tahunnya. Nah, kemudian kita tinggal mencatat consolidated balance sheet untuk tahun 2016. Nah, itu kita mencatatnya sebagai berikut. Nah, kita yang pertama itu menulis adanya equipment sebesar 320.000, kemudian dikurangi dengan unrealized gain sebesar 360.000, yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Kemudian kita juga mengurangi dengan adanya depresiasi dari equipment itu sebesar 120.000 yang diperoleh dari perhitungan 720.000 dibagi 6 tahun. Kemudian kita tambah juga dengan depresiasi dari unrealized gain-nya itu sebesar 60.000 yang diperoleh dari 360.000 tadi ini unrealized gain dibagi 6 tahun. Nah, jadi kita bisa mendapatkan hasil equipment yang akan include dalam neraca konsolidasi itu sebesar $300.000. Nah, kemudian untuk tahun 2017 ini sama perhitungannya. Jadi kita mencatat equipment, namun equipment di sini itu adalah saldo di awal periode sebesar 300.000. Nah, kemudian dikurangi dengan nilai depresiasi. Namun di sini itu depresiasinya based on cost gitu loh. Jadi berdasarkan cost awalnya, bukan berdasarkan nilai equipment ini. Jadi sebesar 60.000. Kemudian kita peroleh hasil equipment net-nya itu sebesar 240.000. Nah, untuk soal nomor 2, yaitu POP account for its investment in Sun as a one-line consolidation group. Now, prepare the consolidation paper entries related to this intercompany sale that are necessary to consolidate the financial statement of POP and Sun. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2007. Nah, kita mencatatnya, berarti kan kita disuruh nyatet entries-nya ya, itu tahun 2016. Nah, yang pertama itu yang kita taruh di debit itu adalah sales-nya sebesar 320.000. Kemudian kita mencari di kredit itu ada COGS, equipment, dan depreciation expense. Itu sesuai sama balance sheet yang tadi sudah kita catat sebelumnya. Nah, untuk COGS-nya COGS-nya itu 360.000, equipment-nya 300.000, dan depreciation expense-nya 60.000. Nah, jadi entries ini itu berfungsi untuk mengeliminasi penjualan,
equipment atau peralatan, dan juga biaya depresiasi atau unrealized profit dari biaya depresiasinya itu. Nah, kemudian untuk consolidation work paper entries 2017 itu kita mencatat sama ya. Kayak di sini kan ada equipment, terus ada depreciation sama equipment net. Nah, tapi di sini kita tuh mengakui adanya akun investasi di awal tahun. Tapi di sisi lain di kredit kita itu mengeliminasi nilai equipment dan mengeliminasi nilai atau unrealized gain dari depreciation expense ini sistem 60.000. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu 6.11 terkait dengan konsolidasi net income upstream and downstream sales. Nah, sebenarnya di sini ada data ya terkait dengan income-nya, net income perusahaan PAM dan SAM. Nah, jadi perusahaan PAM itu mengakuisisi perusahaan SAM tanggal 1 Januari 2016 pada harga $40.000, di mana harga itu tuh di bawah nilai bukunya. Kemudian $40.000 itu diassign untuk pengurangan off-plan asset yang memiliki useful life atau nilai masa ekonomi itu 10 tahun. Nah, kemudian tanggal 1 Juli 2016, saat itu menjual land-nya dengan cost $25.000 terhadap PAM. Jadi dia itu punya land $25.000, kemudian dijual dengan harga $30.000 ke PAM. Ini berarti ada transaksi upstream. Itu Sun menjual tanahnya kepada PAM. Nah, kemudian land ini atau tanahnya ini di-sold atau dijual kembali sama PAM itu dengan harga $35.000 tahun 2019. Nah, kemudian ada transaksi selanjutnya pada tahun 2017, tanggal 2 ini, PAM itu jual mesin ke Sun seharga $100.000. Nah, yang mana mesin ini tuh punya nilai buku sebesar $75.000. At the time of sale atau pada saat penjualan itu ada depreciated baseline pada tingkatan at the rate $20,000 per year. Jadi pada tahun itu pada saat penjualan itu udah ada nilai depresiasinya nih sebesar $20.000 per tahunnya. Jadi kita di sini kan bisa tahu tuh umur ekonomisnya itu selama 5 tahun yang diperoleh dari nilai ini mesinnya 100.000 dibagi dengan 20.000-nya ini. Kemudian tanggal 31 Desember 2015 itu ada $8.000 unrealized profit on merchandise diakuisisi dari Sun selama 2018. Kemudian merchandise ini baru dijual oleh PAM itu tahun 2019. Nah, kita di sini diminta untuk membuat schedule dari komputasi atau perhitungan consolidated net income untuk tahun 2016, 17, 18, dan 19. Nah, teman-teman bisa lihat, yang pertama kita itu mencatat PAM's net income yang terpisah, separate net income untuk tahun 2016, 17, 18, dan 19. Nah, ini udah ada ya di soal. Kemudian kita tambahkan dengan 80% dari Sun income-nya ini. Nah, jadi juga udah ada kan di soal di sini. Nah, jadi ada 60, 70, 80, 90 ini kita kalikan dengan 8%. Nah, kemudian kita menambahkan dengan amortisasi dari negative differential assigned to plan asset. Ya, sebesar 4.000 yang diperoleh dari 40.000 dibagi 10 tahun, yaitu 40.000 yang ini tadi. Nah, kemudian kita juga mengakui adanya unrealized profit on upstream sale of land. Nah, unrealized profit on upstream itu kan tadi kan ada transaksi yang dari Sun ke PAM itu kan. Jadi dia punya land dengan cost 25.000 tapi dia jualnya 30.000. Jadi ada gain di sini sekitar 5.000. Kemudian dikalikan karena upstream harus dikalikan dengan persentasenya 80%. Jadi ada 4.000. Di situ dia ngurangi net income tahun 2016 dan menambah tahun 2019 ketika sikannya ini udah menjualkan lagi gitu. Kemudian unrealized profit downstream-nya itu sebesar 25.000. Nah, ini dia peroleh dari tadi nih 10. Dia kan itu jual mesin ke Sun 100.000 kan, tapi dia
punya nilai buku 79.000, jadi di sini ada selisih atau gain sebesar 25.000, mengurangi net income tahun 2017. Kemudian kita juga harus mengakui adanya recognition of gain. Nah, dari 25.000 nilai tadi, kemudian dibagi dengan 5 tahun masa ekonomi sebagai mesinnya itu. Jadi 5.000 per tahunnya. Jadi untuk tahun 2018, 18, dan 19. Nah, kemudian kita juga mengakui adanya unrealized profit on upstream sale of inventory item. Itu transaksi yang terakhir tadi ini bisa 8.000. Di sini kan merchandise itu kan diakuisisi dari Sun tahun 2018 dan baru dijual oleh Pen tahun 2019. Jadi dia harus dikalikan dengan persentase itu sebesar 80%. Nah, karena baru dijual lagi sama Pen tahun 2019, berarti dia menambah net income tahun 2019 dan mengurangi net income di tahun 2018. Jadi untuk hasil keseluruhan net income dan controlling share-nya ini dari perusahaan Pen dan anak pekan perusahaannya itu tahun 2016 itu $248.000, tahun 2017 $190.000, tahun 2018 $106.600, dan $106.600.000. Kemudian dan tahun 2019 itu $211.400. Kemudian sekian dari saya. Yang lebihnya mohon maaf apabila masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.